Sugiyarti dengan NIM 2410121002. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah perusahaan dengan nama Daniel Smith Line Company. Umumnya dikenal sebagai ADM, adalah perusahaan pengolahan makanan dan perdagangan komoditas multinasional Amerika yang didirikan pada tahun 1902 dan berkantor pusat di Chicago, Illinois. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 270 pabrik dan 420 fasilitas perdagangan tanaman di seluruh dunia. Nah, perusahaan ADM ini adalah salah satu perusahaan agribisnis terbesar di dunia. Perusahaan ini beroperasi secara global dengan kegiatan utama seperti produksi, pengolahan, transportasi, dan pemasaran komoditas pertanian seperti jagung, kedelai, gandum, dan lain sebagainya. ADM juga memproduksi bahan makanan, pakan ternak, bioenergi, serta produk berbasis nabati lainnya. Perusahaan ini memiliki jaringan logistik terintegrasi dan komitmen terhadap keberlanjutannya. Adapun strategi bisnis ADM ada dalam pasar lisensi. ADM memasuki pasar lisensi pada akhir 1980-an dengan strategi ekspansi vertikal dan dominasi pasar. Mereka membangun pabrik besar dengan kapasitas produksi melebihi kebutuhan pasar global, yang menyebabkan overproduksi dan penurunan harga. ADM kemudian melakukan koordinasi dengan 4 perusahaan lain seperti Ajinomoto, Kyowa, Nippon Steel untuk mengontrol harga melalui kartel. Namun strategi ini melanggar hukum anti-monopoli dan menjadi skandal hukum besar. Penyebab kerugian dari DBM yaitu penyebabnya kerugian ADM 7 juta per bulan disebabkan oleh overproduksi, kekurangnya analisis permintaan pasar, dan keputusan ekspansi yang terlalu cepat tanpa perhitungan risiko. Kerugian Archer Daniel Smith Line atau yang disebut ADM disebabkan oleh berbagai faktor termasuk penurunan permintaan di US dan margin penghancuran kedelai yang menyusut serta skandal akuntansi internal yang memicu investigasi federal. Selain itu, perusahaan juga menghadapi tantangan dari investigasi oleh SEC dan DOJ, serta masalah dalam pengendalian internal pelaporan keuangan. Adapun tanggapan dari ADM yaitu sebagai tanggapan atas tantangan ini, ADM telah melakukan berbagai langkah, termasuk pemotongan biaya dan upaya konsolidasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan ini juga berupaya untuk mengatasi masalah akuntansi dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan. Kerjasama koordinasi dengan perusahaan lain, ADM sempat melakukan kerjasama secara legal dan ilegal dengan perusahaan lain dalam bentuk kartel harga, koordinasi logistik, riset bersama, dan pengaturan standar mutu. Koordinasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi lisensi secara global meski berisiko secara hukum. Adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu kelebihan dari ADM yaitu skala produksi besar dan global, diversifikasi produk luas dari pangan hingga energi, sistem logistik dan distribusi mandiri yang efisien, serta komitmen terhadap keberlanjutan dan pelaporan ESG. Adapun kekurangan dari ADM yaitu ketergantungannya terhadap komoditas yang fluktuatif, risiko lingkungan dan deforestasi, reputasi buruk akibat kasus kartel lisensi, lambat dalam transportasi digital dan adopsi teknologi, serta masih menghadapi tantangan dalam keberlanjutan sosial dan lingkungannya. Di sini ada keberlanjutan dari perusahaan DBM, yaitu keberlanjutan perusahaan ADM mengadopsi prinsip triple bottom line atau ekonomi sosial lingkungan, menggunakan standar pelaporan GRI dan pengembangan energi bersih, bioetanol, biomasa.
Perusahaan juga berupaya melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung komunitas lokal. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam pelaksanaan nyata di lapangan. Nah, jadi kesimpulannya adalah ADM adalah perusahaan global yang kuat secara struktur dan operasi. Namun masih menghadapi tantangan besar terkait etika bisnis, keberlanjutan lingkungan, dan adaptasi teknologi. Praktik masa lalunya Carter Linsen menjadi